Bab 191. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Orb Mumut. Rating, Rare, Legendary. Informasi peringkat Rare. Daya tahan, 149/149. Magic Damage, plus 13%. Casting Magic, plus 5%. Jumlah mantra yang dapat disimpan, 3. Asteris Anda dapat menyimpan satu mantra secara permanen di atau di bawah B grade. Informasi peringkat Epic. Daya tahan, 175/175. Magic Damage, plus 16%. Casting Magic, plus 8%. Jumlah mantra yang dapat disimpan, 3. Asteris Anda dapat menyimpan satu mantra secara permanen di atau di bawah B grade. Informasi peringkat unik. Daya tahan, 200/200. Magic Damage, plus 20%. Casting Magic, plus 12%. Jumlah mantra yang dapat disimpan, 4. Asteris Anda dapat menyimpan satu mantra secara permanen di atau di bawah A grade. Asteris pengurangan 10% dalam waktu cooldown skill. Informasi peringkat legendary. Daya tahan, 247/247. Magic Damage, plus 27%. Casting Magic, plus 18%. Jumlah mantra yang dapat disimpan, 4. Asteris Anda dapat menyimpan satu mantra secara permanen di atau di bawah S grade. Asteris pengurangan 15% dalam waktu cooldown skill. Sebuah bola yang dirancang oleh pengrajin kerdil, Milepe, yang mengajar Pakma sebelum menjadi legenda. Orb kristal yang dibuat dengan menggabungkan Abyss Mithril, Frost Queen Breath, dan Water Clan Kingsters memungkinkannya mengandung kekuatan yang sangat besar dan fungsi-fungsi khusus. Pembatasan pengguna. Level 280 atau lebih tinggi. Inteligen lebih dari 3000. Advance Orb Mastery level 5. Berat, 150. Grid tercengang, ketika dia memeriksa informasi bola itu. Item kepemilikan sihir. Konsep penyimpanan dan kepemilikan berbeda. Penyimpanan sihir dikonsumsi setelah digunakan. Sementara, kepemilikan sihir menjadi fungsi item unik, dan dapat digunakan secara permanen. Itu mengingatkan pada sihir fly yang menjadi milik Braham's Boots, dan memungkinkan non-penyihir untuk terbang. Efisiensi item kepemilikan sihir sangat baik. Bergantung pada sihir apa yang dimiliki item itu, penggunaannya bisa menjadi sangat berbeda. Memang, jutaan orang menginginkan benda-benda kepemilikan sihir. Mereka menginginkan barang kepemilikan sihir, untuk diri mereka sendiri. Tapi, itu adalah harta langka yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Bahkan, beberapa player awal yang telah bermain Satisfy sejak dibuka, tidak bisa melihat item kepemilikan sihir. Hanya ada kesempatan langka untuk mendapatkannya melalui berburu monster, serangan bos, dan hadiah quest. Di masa lalu, tidak berlebihan untuk mengatakan jika Vanner akan membayar semua yang ia harus beli, untuk Boots Braham dari Grid. Ini adalah area yang tak bisa diproduksi Blacksmith. Grid adalah Blacksmith legendaris, tapi dia tidak tahu cara membuat item kepemilikan sihir. Blacksmith's Legendary Craftsmanship, saksi senjata dewa, miliknya adalah level 5. Tapi, pengetahuan tentang cara membuat item kepemilikan sihir, tidak ada artinya. Berdasarkan hal ini, Grid berasumsi, jika Pakma tidak tahu cara membuat item kepemilikan sihir. Tapi sekarang, dia belajar cara membuat Orb Mumut. Grid menjadi orang pertama dan satu-satunya di dunia dengan 2 miliar pengguna, yang membuat item kepemilikan sihir. Jika aku mempelajari Orb Mumut, aku mungkin bisa mengetahui cara membuat item kepemilikan sihir. Pengrajin kerdil Milepe, yang mengajar Pakma. Grid juga mendapat kesempatan untuk menerima ajarannya melalui pekerjaan ini. Kuok. Grid memegang legendary hammer blacksmith dengan segenap kekuatannya. Dugun-dugun. Jantungnya berdetak kencang. Sik. Senyum muncul di wajahnya. Ada perasaan senang. Dia dipenuhi dengan sukacita. Melalui produksi ini. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia akan tumbuh. Dia bisa melampaui Pakma di area spesifik ini. Sebagai imbalan atas kesempatan ini untuk tumbuh, dia akan memberkati Euphemina dengan menghasilkan orb yang diberi nilai unik untuknya. Grid mengkonfirmasi daftar bahan yang dibutuhkan untuk produksi dan menjangkau Euphemina. Kemudian Euphemina menyerahkan materi kepadanya. Frost Queen Breath telah diperoleh. Water Clan Kingsters telah diperoleh. Aku bertanya padamu. Ini adalah bahan berharga yang hampir tidak ia kumpulkan, setelah berinvestasi 1,5 tahun dan melalui semua jenis insiden. Abyss Mithril, Frost Queen Breath, dan Air Clan mustahil untuk menentukan nilainya. Sementara, batu ajaib masing-masing bernilai 4.000 gold. Bagaimana jika orb diciptakan menggunakan bahan-bahan ini dan peringkat epik atau lebih rendah muncul? Dia tidak akan bisa menyembunyikan kekecewaannya. Euphemina ingin menghindari hal seperti itu, sementara Grid mengangguk dengan senang. Percaya padaku. Pada saat itu. Ini serius. Lowell tetap diam untuk tidak mengganggu kedua orang itu, tapi kulitnya cepat memburuk. Dia telah bersama Grid untuk sementara waktu. Jadi dia sangat sadar, jika ketika Grid mengatakan kepada orang-orang untuk percaya padanya, hasil terburuk akan muncul.
Baik, aku akan percaya padamu. Yufemina senang tanpa tahu apa-apa. Lawel tersenyum canggung padanya. Mari kita tinggalkan Grid sendirian, sehingga dia bisa berkonsentrasi. Iya. Dia tersenyum. Yufemina merasa lebih baik berkat Grid, dan berseri-seri cerah. Lawel membuat ekspresi sedih, dan meninggalkan bengkel. Lawel mengertakkan gigi. Orb unik telah pergi. Itu yang terburuk. Lawel ingin membuat Yufemina bergabung dengan Grid. Jika Grid akan menghasilkan orb unik atau berperingkat lebih tinggi, kemungkinan Yufemina akan menjadi bawahan Grid. Namun, situasinya tidak benar, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Akan besar, jika dia menjadi kolega kita. Beberapa orang mungkin dengan tenang menikmati Satisfy, dengan cara mereka sendiri. Mereka yang menderita cacat dalam kenyataan dapat menikmati hari normal. Tempat-tempat yang lebih indah daripada bumi, atau mereka dapat menikmati makanan yang tidak ada dalam kenyataan. Namun, Satisfy memiliki sistem naik level dan kesenjangan, antara si kaya dan si miskin. Pada akhirnya, masyarakat yang kompetitif tidak bisa dihindari. Karena itu, hanya beberapa pengguna yang bermain Satisfy, seperti game online biasa. Mereka dengan panik menaikkan dan bersaing satu sama lain. Mereka berusaha membangun kekuatan, kekayaan, dan reputasi. Sehingga, suatu hari nanti mereka bisa menjadi bangsawan dan raja. Wilayah luas Satisfy, yang saat ini dimiliki oleh bangsawan dan bangsawan NPC, secara bertahap akan jatuh ke tangan player. Itu adalah aliran alami dan Lawel berharap untuk membonceng Grid sepanjang aliran itu. Dia bermimpi, jika orang yang ia ikuti akan menjadi raja. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan banyak sumber daya manusia seperti Yufemina. Karena itu, Lawel sangat kecewa, karena melewatkan kesempatan ini. Di sisi lain, Huroi terlambat berterima kasih kepada Yufemina. Aku sangat menghargainya. Di masa lalu dan saat ini, kamu menyelamatkan hidupku. Yufemina menjelaskan. Itu Grid, bukan aku yang membantu kamu di masa lalu. Aku hanya membantu Grid untuk membersihkan kuesku sendiri. Jadi, jangan berpikir tentang masa lalu. Kali ini, terlalu sulit untuk berpura-pura, jika aku tidak melihat itu. Jadi, itu bukan sesuatu yang patut disyukuri. Petik 2. Yufemina adalah tipe orang yang menipu orang lain untuk mencapai tujuannya. Tapi, dia tidak berperasaan terhadap orang-orang yang ia kenal. Ini adalah kelemahan dan kekuatannya. Yufemina tersipu, ketika dia menjawab terima kasih Huroi. Huroi diam-diam tersenyum, ketika dia memperhatikannya. Berkat dia, hidupnya diselamatkan dari Kasim dan dia menghindari kehilangan XP. Dia akan membalas budi suatu hari nanti. Karena itu, Yufemina membangun kesan positif dengan Grid dan Huroi. Namun, Yufemina tidak mengetahui fakta ini. Grid mendapatkan metode produksi yang berharga secara gratis, sementara Huroi dapat mengamankan XP-nya. Tapi satu-satunya minatnya adalah, pada hasil dari orb itu. Puruk, puruk. Sebuah suara terdengar dari dalam bengkel. Yufemina mengintip Grid melalui jendela kecil. Penampilannya yang berkeringat di depan Blast Furnace sangat menarik. Dia telah berubah. Grid dalam ingatan Yufemina sangat berbeda. Penampilannya kurang dari biasanya. Sekarang, Grid memiliki penampilan yang bagus. Dia menyukai hidung tinggi dan dahi yang cukup menonjol, dan matanya yang tanpa kelopak mata ganda, memancarkan pesona misterius orang Asia. Sulit untuk memanggilnya orang yang tampan. Namun, dia memiliki pandangan yang menarik bagi beberapa orang. Dia tampaknya tidak menjalani operasi plastik. Pokoknya, perbedaannya adalah gaya rambut dan ekspresi wajahnya. Fisiknya juga membaik. Sebelumnya, rambut Grid menutupi dahi dan hidungnya yang baik. Itu hanya berantakan. Selain itu, ekspresinya selalu penuh ketidakpuasan dan dia terus mengeluh. Dia tidak bisa merasakan daya tarik dari pria yang tidak memiliki otot. Bahunya yang merosot dan membungkuk ke belakang terutama menggelegar. Tapi sekarang, gaya rambutnya rapi, fisiknya membaik, ekspresi, dan gerakannya menunjukkan kepercayaan diri. Itu membuat kesan keseluruhannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini adalah perubahan ajaib. Rasanya enak. Dia berpikir serius tentang apakah suatu hari nanti, dia juga bisa membuat perubahan yang lebih positif. Itu adalah saat, ketika keberadaan Grid menjadi besar dalam perjalanan proses pendewasaannya.